Diawali dengan memperlihatkan dua petugas polisi yang sedang membawa pelaku kriminal bernama Krug. Ini bebenguknya saat sedang menunggu kereta api lewat. Tiba-tiba, ya, mobil petugas pun ditabrak oleh dua orang yang mencoba untuk meloloskan si Krug. Ada Prancis, adik kandungnya yang cukup brutal, dan Saddle, kekasihnya Krug yang sama-sama memiliki jiwa kriminal. Hal itu terlihat dari bagaimana mereka sangat antusias saat seorang petugas sedang dalam detik-detik sekarat, hingga bisa disimpulkan bahwa mereka bertiga adalah penjahat yang tidak memiliki rasa peri kemanusiaan dan peri keadilan sosial dan budaya. Dan inilah rumah terakhir di sebelah kiri. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan pada sebuah keluarga yang berencana untuk liburan musim panas. Ada Mary, tidak pakai Raffi Ahmad, seorang atlet renang yang berambisi untuk menjadi juara satu dalam turnamen sepak takraw. Kemudian ada sang ibu yang terlihat murung, selalu terlihat murung setelah kakak kandungnya Mary belum lama ini meninggal dunia. Dan terakhir, ada si ayah yang merupakan seorang dokter di sebuah rumah sakit umum. Jeez, you think somebody would change that sign? Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di sebuah rumah yang terletak di samping danau yang cukup jauh dari kehidupan, yang lagi-lagi selalu membuat saya habis pikir kenapa tokoh utama selalu saja memilih rumah yang jauh dari tetangga dan Alfamart, padahal mah kan bisa nyewa rumah di sisi jalan atau nginep di bungalow. Tapi ya, mungkin karena ingin suasana sepi dan ingin yang tiis, jadi ya sah-sah saja. Setelah puas ngojai, Mary pun izin ke ayah dan ibu pergi ke kota untuk menemui teman lamanya, di mana mereka tidak menyadari bahwa ini akan menjadi awal mimpi buruk yang tidak pernah terbayangkan oleh mereka sebelumnya. Singkat cerita, Mary pun bertemu dengan teman lamanya yang seorang penjaga warung, namanya Yuli. Ini babangusnya. Saat itulah muncul seorang pemuda lunguh bernama Justin yang menawari mereka ganja kualitas tinggi, di mana Yuli yang selalu merasa kurang hiburan pun langsung menerima tawaran tersebut dan pergi ke hotel tempat Justin menginap. Left or right? Left. Awalnya Mary enggan untuk ikut masuk, tetapi karena dia bete di dalam mobil, terlebih lagi dia tidak bisa tiktokan akibat sinyal yang buruk. Akhirnya Mary ikut bergabung dengan mereka dan mulai merasakan indahnya melehoi ditemani musik reggae yang semakin membuat mereka bertiga mendayu-dayu. Just sitting on the bed. All sorts of things. Yeah, but the hair doesn't match the shirt anymore. Tak lama muncullah Krug, Prancis, dan Saddle yang membuat kita semua terkejut karena ternyata Justin adalah anak kandung dari Krug yang sedang disuruh untuk menunggu di hotel. Yeah, Frank, I'm sorry. No, hey. A makeover, really? Yeah. Nice. Menyadari bahwa Mary dan temannya sudah melihat wajah Krug yang notabene adalah seorang buronan, Krug pun terpaksa membawa mereka berdua masuk ke dalam mobil dan pergi menuju danau untuk bersembunyi dari kejaran para polisi. Tanpa bisa melawan ayahnya, Justin pun hanya diam saja melihat Mary dan temannya digerayami oleh Prancis yang merupakan pamannya sendiri, di mana saat ada kesempatan, Mary dan temannya pun berontak yang membuat kondisi di dalam mobil menjadi semakin paciwe, hingga akhirnya mobil mereka menabrak pohon yang membuat Prancis mengalami pendarahan kecil. Saat ada kesempatan, Mary pun menyuruh temannya untuk lari, tetapi Prancis dan Saddle berhasil menangkapnya dan membawa dia kembali ke tempat semula. Melihat Justin anaknya terlalu lemah dan kurang bangor, Krug pun berinisiatif untuk membuatnya menjadi pria dewasa, yaitu dengan memperkaos si Mary tepat di depan mereka semua.
Dan karena Justin anaknya kurang acengan, ia pun menolak melakukan hal tersebut yang membuat teman Mary mengatakan sesuatu yang cukup menghina. Sehingga itu membuat Krug akhirnya emosi. Lantas ia dan Prancis pun menikamnya beberapa kali yang membuat teman Mary langsung tewas saat itu juga. Tell her it's not as bad as it looks. Untuk memberikan contoh bagaimana jadi seorang pria dewasa, Krug pun akhirnya menggadabah Mary tepat di depan Justin. Yang lebih edan lagi adalah Saddle kekasihnya pun tak berbuat apa-apa dan justru membantu Krug untuk melakukan aksi bejat tersebut. Selesai digadabah, Mary pun mengambil kesempatan dengan memukul Krug dan lari ke tepi danau, di mana dengan kemampuan berenangnya, Mary pun otomatis bisa lolos dari mereka. Tapi faktanya, ia harus ditembak mati oleh si Krug dan kawan-kawan. Dan Anda akan sangat dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa mereka berempat datang ke rumah orang tua Mary dan mengaku habis mengalami kecelakaan, di mana ayah Mary yang seorang dokter pun langsung mengobati Prancis tanpa mencurigai mereka sedikit pun. Despite everything, we're having a Yeah, pretty no lucky equipped one. You guys should still go to the hospital. I won't have the car back till tomorrow morning, so. There you go. I think I'll call us a tow truck, maybe a cab. Selesai menjahit lukanya, si ayah pun menawari mereka untuk menginap di kamar tamu yang terletak di seberang rumah tersebut karena melihat kondisi di luar yang sedang hujan angin dordar gelap. Krug dan kawan-kawan sepertinya tak punya pilihan lain selain menginap di rumah tersebut. Malah disuruh es di sana, kan belegug. Well, maybe you should lie down. We just don't want to impose is all. Saat Justin izin ke toilet, betapa terkejutnya ia saat melihat ada foto Mary di rumahnya. Hingga akhirnya ia sadar bahwa ini adalah rumahnya Mary dan mereka berdua adalah kedua orang tuanya. You keep your mouth shut, you hear me? Karena dihantui rasa bersalah, Justin pun diam-diam meletakkan kalung milik Mary yang sempat ia ambil sesaat sebelum Mary bunuh tadi, berharap orang tuanya tahu bahwa Krug dan kawan-kawan adalah para pelaku yang telah membunuh anak mereka. Sementara Krug dan kawan-kawan istirahat di kamar tamu yang ada di rumah seberang, kita akan melihat seseorang yang muncul dari dalam air, yang ternyata itu adalah Mary yang berhasil selamat dari tembakan yang kebetulan tidak mengenai bagian vitalnya, di mana ia berusaha mengetuk pintu rumah dan akhirnya berhasil diselamatkan oleh ibu dan ayahnya. Mary! Hold her head, hold her head. Dengan cepat si ayah mencoba mengeluarkan peluru dari bahunya, yang mana saat si ibu pergi ke dapur untuk mengambil air, di situ ia melihat kalung Mary yang biasanya selalu dia pakai kemana-mana. Hingga akhirnya si ibu dan ayah sadar bahwa insiden yang menimpa Mary ada hubungannya dengan Krug dan kawan-kawan. This was in the kitchen. Tak hanya itu saja, mereka pun semakin dibuat terpukul ketika menyadari bahwa Mary telah diperkaos, dan karena tak akan menang jika harus melawan Krug dan konco-konconya, si ayah dan si ibu berinisiatif untuk membawa Mary dengan menaiki kapal yang entah di mana kuncinya. Sembari si ayah mencari kunci, si ibu pun pergi ke dapur untuk mengambil pisau sebagai senjata kalau mereka berada dalam keadaan terancam. Tapi tiba-tiba, Hey! Sorry, I thought you'd be asleep by now. ya, Prancis pun tiba-tiba muncul dengan alasan terbangun karena belum minum susu beruang, di mana si ibu berusaha untuk menutupi foto Mary pada kulkas karena jika ketahuan, tentu hal itu akan membuat mereka berdua semakin dalam bahaya. Saat Prancis melihat Mary, di situ si ibu langsung memukulnya dengan sebotol bintang, dan ketika ia masih bangkit, si ibu langsung menyologrongkan pisau yang menusuk tepat di dadanya, dan lagi-lagi Prancis masih bisa bertahan hingga akhirnya datanglah si ayah yang langsung memukulnya dengan martil.
Karena masih belum mati juga, akhirnya si ayah dan si ibu terpaksa mengeem kepala Prancis dalam wastafel cuci piring. Kemudian diakhiri dengan memukul kepalanya menggunakan martil yang langsung membuat Prancis tewas saat itu juga. Mam. Tak ingin buang waktu, si ayah dan si ibu langsung pergi menuju rumah sebelah yang menjadi kamar tempat Krug dan kekasihnya istirahat. Di mana saat mereka sampai di sana, sudah ada Justin dengan pistol di tangannya. Sempat mengira jika Justin akan menembak ayah dan ibu. Nampaknya salah besar karena ia justru menyerahkan pistol tersebut kepada si ayah karena ia ingin agar Krug ayahnya mati dan sudah lelah dengan semua kejahatan yang sudah dilakukan ayahnya dan kawan-kawan. Dan ya, Seidel pun terbangun yang membuat Krug berhasil kabur dari rumah itu. Sementara Seidel harus menghadapi si ayah dan si ibu hingga terjadilah perkelahian dengan kondisi Ibu Bulucun yang membuat si Seidel tewas ditembak tepat di bebenguknya. Krug sendiri lari ke rumah sebelah yang kita tahu masih ada Mary yang sedang terbaring lemah. Namun ternyata ia sudah tidak ada di sana dan justru Krug harus melihat Prancis adiknya sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan kondisi yang cukup mengenaskan. My fucking cat! Mary sendiri ternyata sudah dipindahkan ke kapal sehingga si ibu langsung menuju ke sana untuk menemaninya. Sedangkan si ayah pergi ke rumah satunya lagi untuk mencegah Krug melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Tetapi tiba-tiba terjadilah perkelahian antara dua ayah yang sangat menyayangi anaknya, namun dengan cara yang berbeda. Di mana saat Krug berhasil melumpuhkan si ayah, muncullah Justin yang langsung menodongkan pistol ke kepala ayahnya sendiri. Little homecoming queen was. Yang paling menganjingkan dari sosok si Krug ini adalah ketika dia mencekik Justin kemudian menusuk batang besi tepat di dadanya, di mana tindakan ini sudah terlalu kamalinaan dan sudah tidak habis pikir, mungkin si Krug ini sudah kasaningan. Saat itulah muncul si ibu yang langsung menyemprotnya, kemudian mendagor bebatok mastakanya hingga membuat si Krug tidak sadarkan diri. Setelah semua selesai, si ayah, ibu, Mary, dan Justin pun kembali ke kota untuk dirawat di rumah sakit. Sementara si ayah kembali ke rumah tersebut untuk menyelesaikan urusannya dengan si Krug, di mana beliau membius Krug dengan dosis tinggi yang membuat tubuhnya tak bisa bergerak atau mengalami paralysis. Lalu meletakkan kepalanya tepat di dalam microwave dan tamat ending yang cukup membagongkan.